Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Tadi malam saya habis melayat teman saya yang meninggal. Dia orang Kristen. Ya, orang Kristen yang sudah meninggal nggak butuh hamba Tuhan lagi. Orang Kristen yang sudah meninggal nggak butuh firman Tuhan lagi. Yang dia butuhkan, Yesus datang menjemput dia bawa ke surga. Ya, Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan membawa kamu supaya kamu di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang dibutuhkan orang Kristen yang sudah meninggal. Kalau kita belum meninggal, kita masih membutuhkan hamba Tuhan. Kalau kita belum meninggal, kita masih membutuhkan firman Tuhan. Makanya ada, janganlah engkau jauh dari persekutuan. Itu artinya janganlah engkau keluar dari persekutuan. Nah, persekutuan itu artinya kita datang ke gereja. Persekutuan itu artinya kita bersekutu, bersatu bersama Tuhan. Tuhan mau saudara jangan jauh dari persekutuan doa. Kenapa Tuhan menyuruh kita datang ke persekutuan doa? Karena di dalam persekutuan itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Kita baca di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Isinya seperti ini. Ibrani 8 ayat yang 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Jadi dalam persekutuan doa itu ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia, ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, di situ ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Pada waktu kita sudah mengadakan perjanjian dengan Tuhan, maka kita disebut umat Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah kita. Dan apa isi perjanjian kita dengan Tuhan? Di situ dikatakan perjanjiannya, kalau hukumku ditaruh di dalam pikiran kita dan dicatat di dalam hati kita, maka kita sah menjadi umat Tuhan. Di situ dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menulis dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi persyaratan untuk menjadi umat Tuhan atau persyaratan untuk menjadi Tuhan menjadi Allah kita, persyaratannya hukum Tuhan ditaruh di dalam pikiran kita dan ditulis di dalam hati kita. Di situ dikatakan setelah hukum Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, maka kita dijadikan umat Tuhan. Ya. Untuk membuat perjanjian ini, itu harus datang ke dalam persekutuan atau ke gereja lah kasar ngomongnya. Di dalam gereja itu ada perjanjian antara Tuhan dengan kita. Apa perjanjiannya? Hukumku akan aku taruh ke dalam pikiran kita. Kalau gereja nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu bukan namanya persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita berdoa nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu bukan persekutuan dengan Tuhan. Mungkin persekutuan sesama manusia. Itu nggak ada manfaatnya, saudara kekasih. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka bermanfaat untuk kita sendiri. Saya buat perjanjian dengan Tuhan, makanya saya disebut umat Tuhan. Orang yang belum ada perjanjian dengan Tuhan, dia belum disebut umat Tuhan. Di sini dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan. Jadi Tuhan membuat perjanjian dengan manusia.
Kan saudara sering dengar janji Tuhan ya. Janji Tuhan kepada anak Tuhan. Janji itu apa sih saudara yang kekasih? Janji itu dari kata perjanjian. Perjanjian itu harus ada kedua belah pihak. Saya berjanji kepada anak saya, kalau anak saya dapat ranking 1, saya belikan motor. Kalau anak saya mendapat ranking ke-1, saya akan belikan mobil. Itu namanya janji saya kepada Tuhan. Begitupun Tuhan. Tuhan akan berjanji kepada kita, dan janji itu akan kita dapatkan kalau kita mengikuti perjanjian itu. Tuhan berjanji kepada kita di dalam Alkitab. Di situ dikatakan, barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa yang di sorga, dia akan tinggal di sorga. Matius 7:21, di situ dikatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau saudara nggak mengikuti, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak bisa mendapatkan janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu dari kata perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengikuti perjanjian dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan itu. Tetapi kalau kita melanggar janji perjanjian dengan Tuhan, kita nggak bisa dapat janji Tuhan. Itu maksudnya. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kasih karunia dengan kebenaran. Beda saudara yang kekasih. Kasih karunia dan kebenaran itu berbeda. Nah, pagi hari ini, apa sih itu kasih karunia? Apa itu sih kebenaran? Kasih karunia itu adalah kita baca saja ya, biar jelas ya. Di Efesus 2 ayat 8 saya bacakan. Ini kasih karunia. Kita langsung aja, nggak usah bertele-tele. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dan itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkannya. Jadi kasih karunia itu pemberiannya Tuhan kepada kita. Contohnya kita mau masuk surga nih. Tapi kita nggak bisa masuk surga karena ada dosa. Maka Tuhan memberikan kita kasih karunia. Kasih karunia itu kasar ngomongnya, kita nggak usah bekerja tapi kita dapat mobil. Itu kasih karunia. Kita yang berdosa tapi kita bisa dapat surga. Kita yang berdosa nih, mau masuk surga tanpa usaha, kasar ngomongnya. Itu kasih karunia. Kalau saya kasih ilustrasi itu, kasih karunia itu seperti orang yang mendapatkan grasi dari presiden. Grasi itu adalah orang yang dihukum mati, lalu dia mendapatkan grasi dari presiden. Sehingga apa yang terjadi? Hukuman mati itu dibatalkan, sehingga dia bebas. Grasi itu adalah pemberian, pengampunan dari presiden kepada orang yang dihukum mati. Itu maksudnya. Jadi grasi itu sangat penting untuk orang yang mau mati, dihukum mati. Kalau dia mengajukan grasi kepada presiden, presiden lihat grasi itu memenuhi persyaratan, maka grasi itu diberikan kepada orang yang mau mati, yang dihukum mati. Begitu juga kasih karunia. Seharusnya kita ini mati masuk neraka. Tetapi karena kita mengajukan grasi kepada Yesus, maka Yesus memberikan grasi atau kasih karunia itu kepada kita. Sehingga yang tadinya harusnya masuk neraka, kita nggak jadi masuk neraka. Karena sudah mendapatkan grasi dari Yesus. Nah, apa sih persyaratan untuk kita mendapatkan grasi dari Yesus? Yaitu percaya kepada Yesus. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia itu harus ada persyaratan. Harus mengajukan, kasar ngomongnya ya. Mengajukan apa? Barang siapa yang percaya. Kita baca di dalam Roma. Ini orang yang mendapatkan grasi. Roma 10 ayat yang ke-9 saya bacakannya.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari api neraka loh, saudara yang kekasih, nggak macam-macam loh. Jadi Tuhan memberikan gerasi kepada orang yang mau masuk neraka. Dengan catatan dia harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena dengan hati orang yang percaya dan dibenarkan. Berarti bukan benar, dibenarkan. Benar sama dibenarkan beda ya, saudara yang kekasih. Kalau dibenarkan itu tadinya nggak benar, dibenarin jadi benar. Jadi kalau benar sama dibenarkan itu beda. Kita ini orangnya nggak benar, saudara yang kekasih. Saya pun orang nggak benar, penuh dosa, nggak benar, tapi dibenarkan. Kenapa saya dibenarkan sama Tuhan padahal nggak benar? Karena saya percaya Yesus sebagai Tuhan, sehingga Yesus membenarkan saya. Bukan berarti saya benar, saya nggak benar, tapi dibenarkan Tuhan karena sudah mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia didapatkan dengan cara kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia tanpa bayar. Contohnya di Lukas 23 ayat 43 ada satu orang jahat yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu Tuhan katakan, hari ini juga engkau aku berikan grasi. Hari ini juga aku memberikan pengampunan dosa. Hari ini juga aku memberikan kasih karunia kepadamu. Karena kamu percaya aku sebagai Tuhan, maka hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu fungsi kasih karunia. Jadi kalau orang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, dosanya sebanyak apapun, kalau dia percaya Yesus sebagai Tuhan, maka dia sudah dibenarkan oleh Tuhan atau diampuni dosanya. Sehingga pada waktu dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia mati, hari itu juga dia bersama Yesus di Firdaus. Itu yang dinamakan kasih karunia. Kasih karunia diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Dosa sebanyak apapun saudara, kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan diberikan pengampunan dosa. Itu kebaikan Tuhan kepada kita. Kalau saudara nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara nggak mendapatkan grasi, saudara nggak mendapatkan kasih karunia. Sehingga apa yang terjadi? Saudara akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang nggak mau mendapatkan grasi? Saya mau, makanya saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu saya mendapatkan kasih karunia. Yang tadinya saya nggak benar, dibenarkan. Kalau saya langsung mati hari itu, maka saya akan masuk ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Ini adalah contoh orang yang jahat, mendapatkan kasih karunia, dia mati langsung masuk ke Firdaus. Tapi bagaimana kalau orang yang sudah diselamatkan? Kalau orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, tapi dia belum mati, bagaimana selanjutnya? Dia harus mempertahankan kasih karunia yang sudah dia dapatkan. Contohnya saudara dikasih mobil. Nah, mobil itu saudara pakai, saudara pertahankan mobil ini, jangan sampai mobil ini diambil kembali sama Tuhan. Ya, saudara dikasih mobil, saudara harus merawat mobil ini. Kalau saudara nggak merawat mobil ini, maka mobil ini akan diambil lagi sama yang kasih. Begitu juga kasih karunia. Kalau saudara sudah diberikan kasih karunia sama Tuhan, maka saudara harus menjaganya kasih karunia itu. Kalau saudara nggak menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, maka kasih karunia itu akan diambil kembali. Bagaimana caranya supaya kita menjaga kasih karunia yang sudah kita dapat? Saudara yang nonton YouTube saya ini kan belum meninggal, toh. Saudara yang sudah mendapat kasih karunia,
maka saudara harus mempertahankan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan kasih karunia itu? Kita baca di dalam Amsal. Amsal 23 ayat 23. Setelah kita mendapatkan kasih karunia, maka kita harus mempertahankannya. Bagaimana cara mempertahankannya? Di dalam Amsal 23 ayat 23 saya bacakan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Setelah kita mendapatkan kasih karunia, kalau kita belum mati, Tuhan suruh kita beli kebenaran. Ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Jadi, kalau saudara sudah diselamatkan, sudah mendapatkan kasih karunia, maka kalau saudara belum meninggal, maka Tuhan suruh saudara beli kebenaran. Maka di dalam kebenaran itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Makanya di dalam Ibrani 8 ayat 10 di situ dikatakan, aku buat perjanjian kepada bangsa Israel dan aku akan memberikan hukumku ke dalam akal budi mereka, dan aku akan menulis hukumku di dalam hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Maka terjadilah perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Dia menjadi umat Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi umat Tuhan, maka hukum Tuhan harus masuk ke dalam pikiran saudara. Kalau saudara ingin menjadi umat Tuhan, maka hukum Tuhan harus tertulis di dalam hati saudara. Maka di dalam Yosua 1 ayat 38 di situ dikatakan, renungkanlah Taurat siang dan malam. Merenungkan berarti ada di dalam pikiran. Jadi kalau saudara ingin membuat perjanjian dengan Tuhan, maka saudara harus menyimpan hukum Tuhan ke dalam pikiran saudara. Sehingga apa yang terjadi? Maka saudara menjadi sah umat Tuhan. Ibrani 8 ayat 10. Orang yang memiliki hukum Tuhan, maka orang tersebut adalah umat Tuhan. Jadi untuk menjadi umat Tuhan itu tidak segampang apa yang saudara pikirkan. Kalau hukum Tuhan nggak ada di dalam pikiran kita, kita belum disebut umat Tuhan. Jadi di sini dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan ini harus kita beli. Nggak gratis. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan, untuk jadi orang Kristen, harus beli kebenaran. Kalau saudara membeli kebenaran, maka saudara disebut umat Tuhan. Selama saudara tidak memiliki kebenaran Tuhan, saudara belum disebut umat Tuhan. Mungkin orang Kristen, tapi bukan umat Tuhan. Mungkin hamba Tuhan, tapi bukan umat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pikirannya nggak ada hukum Tuhan. Di situ di Ibrani 8 ayat yang ke-10, orang yang memiliki pikiran Tuhan, dialah yang disebut umat Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kita baca Yesaya, ya. Yesaya 51 ayat yang keempat. Yesaya 51 ayat yang keempat. Perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar dari mulutku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Hukumku adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi hukum Tuhan itu adalah
Firman Tuhan, firman-Mu pelita terang, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi hukum Tuhan itu adalah petunjuk kita atau terang untuk kita bisa jalan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara harus memiliki hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu adalah terang bagi kita. Di dalam Yesaya 51 ayat 4 di situ dikatakan, hukumku adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara ingin, kan saudara belum meninggal kan, saudara kan harus jalan. Namanya masih hidup itu kan jalan. Kalau sudah mati nggak jalan lagi, saudara yang kekasih. Namanya hidup harus kan jalan. Nah, jalan itu dibutuhkan terang karena dunia ini gelap. Dunia ini gelap, saudara yang kekasih. Mungkin secara cakrawala terang, tetapi secara rohani dunia ini gelap. Makanya Tuhan kasih hukumnya, hukum Tuhan, untuk supaya rohani kita jalan. Kalau kita nggak ada hukum Tuhan, kita jalan dalam kegelapan. Makanya di dalam Yosua 1 ayat 8 di situ dikatakan, renungkanlah Taurat siang dan malam. 24 jam harus kita renungkan Taurat. Karena Taurat itu hukum Tuhan. Jadi orang Kristen yang nggak ada hukum Taurat, dia dalam keadaan kegelapan. Nah, Tuhan berjanji barang siapa yang otaknya ada pikiran Tuhan. Di situ dalam Ibrani 8 ayat 10 di situ dikatakan, aku membuat perjanjian kepada bangsa Israel dan aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka. Jadi otak kita ini harus diisi dengan hukum Tuhan. Setelah otak kita diisi dengan hukum Tuhan, maka kita disebut umat Tuhan. Selama saudara tidak memiliki pikiran Tuhan, selama saudara kita tidak memiliki hukum Tuhan, saudara nggak bisa menjadi umat Tuhan. Kita baca lagi ya, ini sangat penting saudara yang kekasih. Memang agak ribet ya, agak ruwet ya. Kita pelan-pelan belajar lagi, karena ini soal surga dan neraka, ini penting. Di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10, saya ulangin lagi pelan-pelan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan ini, bukan saya. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Dan setelah akal budinya ditaruh hukum Tuhan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi kalau otak kita nggak ada hukum Tuhan, kita belum disebut umat Tuhan. Di sini dikatakan, setelah hukumku ditaruh ke dalam pikiran bangsa Israel, maka aku akan menjadi Allah mereka. Jadi untuk menjadi umat Tuhan, itu pikiran kita harus ada hukum Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Hukum Tuhan harus masuk ke dalam pikiran saudara. Kalau hukum Tuhan sudah masuk ke dalam pikiran saudara, maka di situ dikatakan, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Ini banyak orang Kristen yang gak ngerti. Bahkan hamba Tuhan gak mengerti. Mereka hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Firman Tuhan yang mengatakan perjanjian antara kita dengan Tuhan, mereka nggak tahu. Padahal perjanjian ini sangat penting, karena menentukan kita masuk surga atau tidak. Tuhan berjanji, orang yang memiliki hukum Tuhan di otaknya, dia akan menjadi umat Tuhan. Ini yang dinamakan persekutuan. Persekutuan adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Tuhan akan menaruh hukumnya ke dalam otak kita. Lalu setelah itu Tuhan akan menjadikan kita sebagai umat Tuhan.
Ini yang dinamakan persekutuan. Persekutuan antara Tuhan dengan kita. Apa isinya? Hukumku harus masuk ke dalam pikiranmu. Setelah itu baru saudara bisa disebut umat Tuhan. Selama di pikiran saudara nggak ada hukum Tuhan, saudara bukan umat Tuhan. Mungkin saudara orang Kristen, mungkin saudara hamba Tuhan, tapi bukan umat Tuhan. Karena nggak ada pikiran, karena di dalam pikirannya nggak ada hukum Tuhan. Di sini dikatakan, hukumku akan masuk ke akal budi mereka, lalu mereka disebut menjadi umat Tuhan. Selama hukum Tuhan nggak ada di dalam otak saudara, saudara belum disebut umat Tuhan. Ibrani 8 ayat 10. Hukumku akan kutaruh ke dalam akal budi mereka. Setelah itu baru mereka disebut umat Tuhan. Jadi untuk menjadi orang Kristen itu nggak segampang apa yang kita pikirkan. Bukan hanya percaya saja masuk surga, mujizat masuk ada. Saudara harus membuka hati saudara supaya hukum Tuhan masuk ke dalam pikiran saudara. Kalau saudara hanya mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, saudara nggak ada hukum Tuhan, ya saudara meninggal, nggak bisa masuk surga. Karena saudara bukan umat Tuhan. Yang bisa masuk surga adalah umat Tuhan. Umat orang lain nggak bisa masuk. Nggak bisa. Surganya Yesus diberikan kepada umatnya. Gimana caranya supaya kita menjadi umat Tuhan? Maka hukum Tuhan harus masuk ke dalam pikiran saudara. Saya ulangin baca. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan bangsa Israel. Tuhan membuat perjanjian dengan kita. Apa isi perjanjiannya? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka, itu ada sebab akibat. Kalau hukum Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, maka akibatnya ini. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Kalau saudara nggak punya hukum Tuhan di dalam otak saudara, maka saudara belum disebut umat Tuhan. Mungkin orang Kristen, mungkin hamba Tuhan, tapi bukan umat Allah. Karena mereka nggak ada pikiran Tuhan. Karena pikiran mereka nggak ada hukum Tuhan. Makanya saya sering mengatakan, hukum Tuhan itu hukum Taurat. Orang yang memiliki hukum Taurat, dia disebut umat Tuhan. Kita baca Mazmur 119 ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang pertama. Bentar ya. Mazmur 19 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang menjalankan Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu hukum Tuhan. Kenapa kita berbahagia menjalankan hukum Taurat? Karena kita akan menjadi umat Tuhan. Kalau kita mengikuti aturan Tuhan, maka kita disebut umat Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti aturan Tuhan, maka kita belum disebut umat Tuhan. Betul nggak? Saudara jadi orang Kristen, saudara nggak mau ikuti hukum Tuhan, maka saudara bukan warga negara kerajaan sorga. Itu kasar ngomong. Yang namanya warga negara kerajaan sorga, itu harus mengikuti hukum kerajaan sorga. Betul nggak? Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara tidak mau mengikuti hukumnya Tuhan, hukum sorga, maka saudara bukan warga negara kerajaan sorga. Kalau saudara bukan warga negara kerajaan sorga, keburu mati, maka saudara nggak bisa masuk ke sorga. Karena apa? Yang bisa masuk ke sorga adalah warga negara kerajaan sorga. Nah,
Bagaimana supaya kita menjadi warga negara kerajaan sorga? Saudara harus mengikuti hukumnya sorga. Hukum sorga itu hukum Taurat. Karena Taurat itu datangnya dari sorga. Taurat itu yang nulis Tuhan. Taurat itu yang Kalau kita baca Keluaran 31 ayat 18, di situ dikatakan yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, berarti saudara bukan warga negara kerajaan sorga. Kalau saudara bukan warga negara kerajaan sorga, saudara keburu mati, saudara nggak bisa masuk sorga. Karena apa? Yang bisa masuk sorga adalah warga negara kerajaan sorga. Yang menjadi warga negara kerajaan sorga, kalau otaknya sudah ada hukum Tuhan. Tuh maksud ya. Contohnya saudara tinggal di luar negeri. Saudara warga negara Indonesia. Saudara pulang netap di Indonesia. Boleh. Tetapi kalau warga negara asing mau tinggal di Indonesia selamanya, nggak bisa. Begitu juga sorga. Kalau saudara bukan warga negara kerajaan sorga, saudara ingin masuk sorga, ya nggak bisa. Matius 7 ayat 22, 23. Orang Kristen ini sudah mati. Kristen loh dia. Dia hamba Tuhan. Waktu dia masih hidup, dia melayani Tuhan. Dia mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Hamba Tuhan ini, saudara kekasih. Pada waktu dia mati, mau masuk surga, Tuhan tolak. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Tuhan, aku kan waktu di dunia melayani engkau, mengusir setan pakai nama Yesus, menyembuhkan orang. Tapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku. Karena melanggar hukum Tuhan, karena berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat adalah orang yang melanggar hukum. Orang yang melanggar hukum Tuhan ya, mati mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk surga. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen itu saudara harus mau nggak mau harus ngerti Alkitab. Ya, saudara harus mengikuti hukum Tuhan. Hukumku akan kutaruh ke dalam akal budi mereka. Setelah hukum Tuhan masuk ke dalam pikiran kita, maka kita disebut umat Tuhan. Kalau umat Tuhan mati di dunia ini, maka umat Tuhan, namanya umat Tuhan ya pasti masuk surga lah. Umatnya pasti masuk surga. Yang jadi masalah kalau otak kita nggak ada hukum Tuhan. Saudara tiap minggu datang ke gereja. Ya, tiap minggu datang ke gereja. Dengar khotbah, puluhan tahun mendengar khotbah. Puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen. Tapi nggak ngerti Alkitab. Mau masuk surga? Ya nggak bisa. Berapa banyak orang Kristen yang nggak punya pikiran Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang otaknya nggak ada hukum Tuhan? Banyak. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya pun nggak ada hukum Tuhan di otaknya. Ibrani 8 ayat 10 di situ dikatakan, aku akan membuat perjanjian kepada bangsa Israel. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka. Supaya apa? Supaya dia menjadi umat Tuhan. Setelah dia jadi umat Tuhan, dia mati, ya tinggal masuk. Yang jadi masalahnya, begini saudara yang kekasih. Saudara setiap datang ke gereja, ada nggak perjanjian saudara dengan Tuhan? Saudara datang ke gereja itu sebenarnya buat perjanjian loh dengan Tuhan. Saya buat persekutuan doa dengan Tuhan, saya buat perjanjiannya dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Hukum Tuhan harus masuk ke dalam otak saya. Kalau otak saya sudah ada hukum Tuhan, maka saya disebut umat Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allah saya. Tapi kalau otak saya nggak ada hukum Tuhan, maka Tuhan bukan menjadi Allah saya. Maka saya bukan menjadi umat Tuhan. Jadi untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi warga negara kerajaan surga, dia harus memiliki hukum Tuhan di dalam otak kita.
warga negara kerajaan sorga harus patuh dengan hukumnya sorga. Hukum sorga adalah hukum Taurat. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia sudah benar di mata Tuhan. Kita baca Roma 2 ayat yang ke-13. Roma 2 ayat 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi orang yang menjalankan hukum Taurat itu dia benar di mata Tuhan. Kalau dia benar di mata Tuhan, dia mati, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang celakanya kalau kita nggak benar di mata Tuhan. Nah, orang yang nggak benar di mata Tuhan adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Jadi kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara mati, saudara masuk ke surga. Nah, berapa banyak orang Kristen yang mau menjalankan hukum Taurat? Jarang. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, berarti dia nggak benar di mata Tuhan. Kalau dia nggak benar di mata Tuhan, dia keburu mati, mau masuk surga, itu namanya mimpi. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi ingin masuk surga setelah mati. Itu namanya mimpi. Saya mau menjalankan hukum Tuhan karena saya ingin menjadi warga negara kerajaan sorga. Saya ingin menjalankan hukum sorga supaya nanti kalau saya mati, saya menjadi warga negara kerajaan sorga. Semua yang namanya orang Kristen itu sebenarnya adalah warga negara kerajaan sorga. Cuman sayang hamba Tuhan nggak mau menjelaskan masalah ini. Apakah saudara ingin menjadi warga negara kerajaan sorga? Kalau saudara ingin menjadi warga negara kerajaan sorga, maka saudara harus mengikuti hukumnya sorga. Kalau saudara mengikuti hukumnya sorga, saudara mati, maka saudara diterima di dalam kerajaan sorga. Yang jadi masalah, banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Tuhan. Contohnya, Tuhan mengatakan jangan berzina. Di dalam hukum Taurat kan dikatakan jangan berzina. Ada ya. Orang yang berzina nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itu 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Orang yang berzina nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Itu firman Tuhan yang katakan, saudara kekasih. Itu adalah hukum Taurat. Tapi banyak hamba Tuhan yang berzina. Betul nggak? Barang siapa yang menikah dengan janda cerai atau menikah dengan duda cerai hidup, maka dia berzina di mata Tuhan. Lukas 16 ayat 18. Barang siapa yang menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, maka ia disebut orang berzina. Orang yang berzina itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Orang yang berzina itu adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Nah, orang yang melanggar hukum Taurat, kalau dia mati, dia nggak mendapat bagian dari kerajaan surga. Pendeta yang nggak mau mengajarkan hukum Taurat, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dia tidak bisa masuk surga karena melanggar hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat, jangan berzina, jangan maling, mencuri, jangan mengingini hak orang lain, ya kan? Jangan berdusta dan sebagainya. Kalau saudara melanggar hukum Taurat, saudara mau masuk surga, itu namanya mimpi. Makanya persekutuan doa atau gereja yang nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu bukan persekutuan doa dengan Tuhan. Mungkin bersekutu dengan sesama manusia, tapi Tuhan nggak ikut campur. Gereja yang nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu sia-sia ibadahnya.
persekutuan doa. Kalau nggak ada perjanjian dengan Tuhan, itu persekutuan yang sia-sia. Banyak gereja yang nggak mau buat perjanjian dengan Tuhan. Mereka bersekutu tapi nggak buat perjanjian dengan Tuhan. Mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka mengadakan kebaktian, tapi nggak mau menjalankan hukum Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Gereja yang nggak ada hukum Taurat, maka ibadahnya sia-sia. Matius 15 ayat 7-9. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajaran adalah perintah manusia. Jadi kalau perintah Tuhan itu, hukum Tuhan itu, hukumku akan masuk ke dalam pikiran saudara. Saya belajar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Di dalam hukum Taurat itu ada apa? Dikat hukumku adalah terang. Di dalam hukum Taurat itu ada terang. Kalau gereja menjalankan hukum Taurat, maka gereja itu ada terangnya Tuhan. Tapi kalau gereja nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka terang Tuhan itu akan keluar dari gereja itu. Sehingga gereja itu menjadi gelap. Sehingga apa yang terjadi? Di situ terjadi banyak dosa. Pendeta yang berbuat dosa. Jemaat yang berbuat dosa. Kenapa mereka berbuat dosa? Padahal mereka mengadakan mujizat. Padahal mereka setiap hari berdoa, memuji nama Tuhan dan sebagainya. Kenapa masih berbuat dosa? Karena di dalam gereja itu sudah nggak ada hukum Tuhan. Gereja kalau nggak ada hukum Taurat, maka saya pastikan pendetanya pasti berbuat dosa. Jemaatnya juga berbuat dosa. Saya ulangi lagi, gereja yang nggak ada hukum Taurat, saya pastikan pendetanya hidup dalam kegelapan. Saya pastikan jemaatnya pun hidup dalam kegelapan. Saya pastikan jemaatnya berbuat dosa. Pendetanya berbuat dosa. Hingga apa yang terjadi? Berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Karena apa? Karena nggak ada hukum Tuhan di gereja itu. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan Tuhan. Jadi kalau gereja itu nggak menjalankan hukum Taurat, maka gereja itu nggak benar di mata Tuhan. Kalau gereja itu jemaatnya mati, pendetanya mati, kira-kira bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Pendeta atau orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati mau masuk surga, mimpi. Saya sebagai hamba Tuhan nggak menghakimi, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan nggak menjelek-jelekan pendeta. Tugas saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengarnya memang nggak enak. Saya ngomong juga nggak enak. Seolah-olah saya nggak senang sama pendeta. Suka nggak suka, senang nggak senang. Apa yang saya sampaikan ini firman Tuhan. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka orang itu bukan disebut umat Tuhan. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Hukumku akan kutaruh ke dalam pikiran mereka, dan hukumku akan kutulis dalam hati mereka. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia menjadi umat Tuhan. Selama saudara nggak punya pikiran Tuhan, selama saudara nggak punya hukum Tuhan, maka saudara belum disebut umat Tuhan. Kalau saudara bukan umat Tuhan, saudara mati, mau masuk surga, itu namanya mimpi. Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Berapa tahun saudara menjadi umat Tuhan? Apakah saudara tidak tahu bahwa orang yang memiliki pikiran Tuhan, dialah yang disebut umat Tuhan? Kita baca ulang. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan
kaum Israel. Sesungguhnya waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka setelah hukum Tuhan masuk ke dalam pikiran dan setelah hukum Taurat ditulis dalam hati kita, maka dia menjadi umat Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan apa adanya. Kalau saudara kurang percaya, aku kurang mengerti, boleh hubungin saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi orang yang mendengar dan menjadi berkat bagi saya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.